Yang pertama adalah motif untuk memecah persatuan yang sudah muncul di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ada yang ingin mengganggu kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyingkirkan Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana ini merupakan penjelasan dan pemaparan dari Bung Fahri Hamzah terkait dengan ada oknum-oknum elit dari partai tertentu yang ingin memecah hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan elit partai ini baru ingin masuk ke koalisi Indonesia Maju, teman-teman. Waduh, siapa ya kira-kira ya? Dan selain itu, Fahri Hamzah juga membongkar bagaimana strategi-strategi para pembenci Pak Jokowi untuk menyingkirkan Gibran dan juga Pak Jokowi dari lingkaran Pak Prabowo Subianto. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya mengatakan pemurnian presidensialisme. Hari-hari ini memang kita memerlukan konsolidasi presidensialisme. Bahwa presiden terpilih adalah satu-satunya power di cabang eksekutif. Nah, di masa-masa yang lalu di cabang eksekutif ini terlalu banyak power-power liar, mohon maaf saja. Pengendali kekuasaan terlalu banyak di cabang eksekutif, bahkan berasal dari tubuh pemerintahan sendiri. Sehingga anggota kabinet itu tidak solid, ya terpecah belah antara kementerian yang harusnya bersatu karena beririsan, malah saling mengiris dan saling memecah. Ini menurut saya harus diakhiri. Inilah waktunya untuk mengembalikan kekuasaan itu di tangan presiden dan mempercayakan presidensialisme sebagai metode kita untuk mengelola pemerintahan yang akan datang. Nah, belum kita bicara cabang kekuasaan lain yang belum selesai. Di cabang legislatif ada persoalan DPR, DPD yang tidak kompak. Di kabar yudikatif juga demikian. KY, MK, dan sebagainya, MA juga ada masalah. Tapi paling tidak di kamar eksekutif itu presidensialismenya harus tegak. Nah, yang ketiga adalah tentu kalau pemerintahan baru membentuk tim pemerintahan, sekali lagi harus yang gagasannya rekonsiliatif. Saya ingin menggarisbesarkan poin ini karena saya ada kecurigaan, kami ada kecurigaan terus terang aja. Banyak yang sekarang ini bergabung motifnya bukan untuk bersatu. Tapi paling tidak mereka dua punya motif yang menurut saya harus dihindari. Yang pertama adalah motif untuk memecah persatuan yang sudah muncul di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Menurut saya kita tidak bisa berkoalisi dengan kelompok yang ingin memecah apa yang sudah solid. Ada yang ingin mengganggu kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyingkirkan Mas Gibran terlebih dahulu misalnya di tengah jalan. Ini adalah niat-niat berkoalisi yang tidak ikhlas. Kalau mau ikhlas, terima hasil pemilu, nyatakan hasil pemilu, ungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang telah mempersatukan kita, dan akui bahwa kepemimpinan Pak Jokowi dalam memimpin kita selama ini ada banyak keberhasilan yang harus kita terima. Baru kita bisa bergabung. Kalau itu tidak dilakukan, itu agak sulit bagi kita gitu. Sehingga kembali nanti presidensialisme kita tidak solid dan tidak murni. Menurut saya, marilah kita sama-sama berdewasa ya untuk menyongsong pemerintahan baru karena kita ingin pindah ke IKN, kita ingin merayakan datangnya Indonesia Emas. Saya kemarin diajak presiden untuk meresmikan 3 smelter luar biasa. Terjadi pertumbuhan nilai tambah ribuan persen pada raw material kita yang sudah kita kirim ke luar negeri mentah-mentah sejak 400 tahun yang lalu, kata beliau, sampai-sampai kata Pak Jokowi, sampai-sampai ekonomi dunia ini, industri negara-negara maju, yang maju karena kita ini, sudah kecanduan dari sumber daya alam yang disedot dari bangsa Indonesia, sementara kitanya sendiri tidak pernah punya kesempatan untuk mengelola hasil kita sendiri. Terharu melihat batangan emas, terharu melihat batangan tembaga, terharu melihat batangan aluminium dan alumina, terharu kita melihat semua hasil-hasil yang akhirnya bisa diproduksi di dalam negeri dengan pertumbuhan atau angka value added ribuan persen. Lalu kemudian saya diajak ke IKN. Kita melihat bagaimana keinginan untuk mematok
satu sejarah baru karena Indonesia belum pernah bikin ibu kota. Ngantornya di kantor kolonial, ngantornya numpang di tempat-tempat yang dibangun oleh orang lain tanpa Bau konsep untuk kolonial ya. menata negara dan memberikan imajinasi bagi pembangunan negara yang akan datang. Saya kira ini niat-niat inilah yang harus diteruskan karena inilah yang akan menjanjikan Indonesia akan menjadi negara maju dan negara industri. Kenapa kita kembali ke belakang untuk pecah kembali intrik-intrikan? Saya kira mesti kita akhiri ini dan inilah yang ingin diajak oleh Partai Gelora. Mari kita semua mendiskusikan secara baik bagaimana cara kita menyongsong kemajuan kita yang kita rancang 2045 pada saat 100 tahun Indonesia merdeka. Kita betul-betul sudah menjadi negara industri dengan income per kapita yang tinggi, transisi-transisi dalam sejarah Indonesia yang memang harusnya ada shortcut. Harusnya kita putus kutukan bahwa elit kita itu bertengkar kadang-kadang untuk alasan yang kita tidak tahu dan tidak ada penjelasannya. Kecuali bahwa memang ada masalah pribadi yang menurut saya lama-lama harus hilang dari politik kita. Politik yang memikul beban persoalan pribadi inilah yang kita punya masalah. Nah, karena itulah Oh, itu yang kemudian banyak tuh masalah pribadi ya kan. inisiatif kami di Partai Gelora untuk mengusung tema rekonsiliasi dan mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi, khususnya Pak Jokowi dalam hal ini yang telah mengajak dan menarik Pak Prabowo ke dalam pemerintahan untuk mengakhiri efek dari 2 kali pemilu yang cukup keras bagi kita. Inilah yang kita rayakan dan kita nikmati sekarang. Banyak orang yang tidak mau terima hasil-hasil ini, tapi kita sebagai bangsa yang bersyukur, kita harus mau mengakui bahwa ada kebesaran jiwa dari para pemimpin yang akhirnya menyatukan kita, menggabungkan kita, dan menciptakan approval dari rakyat. Saya barusan membaca polling terakhir dari Poltreking tadi pagi, approval rate Pak Jokowi hari ini 86,5%. Wow, gede Jadi banget ya. sudahlah, kita ini elit nih omong kosong, banyak yang ngawur, hanya pingin konflik nggak jelas alasannya, ya kan? Sementara masyarakat itu senang dengan apa yang sudah diputuskan oleh Pak Jokowi dan juga senang dengan hasil yang terjadi pada Pilpres yang lalu, yang artinya ide keberlanjutan dan rekonsiliasi adalah tema kita ke depan. Nah, hari ini kita punya hari tanggal 25 September, H-25 menuju pelantikan Pak Prabowo tanggal 20 Oktober yang akan datang. Alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan satu pola untuk melepaskan presiden yang sudah memimpin 10 tahun dan untuk mengucapkan selamat datang ke presiden yang akan memimpin paling tidak 5 tahun yang akan datang, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Pertama-tama menurut saya kita harus kembali menyadari bahwa sekali lagi ide persatuan, ide rekonsiliasi ini bukan soal sekongkol atau kong kali kong untuk tidak profesional, yaitu soal lain itu. Tapi adalah ikhtiar dan upaya keras kita untuk bersatu menyongsong masa depan kita sendiri. Itu dulu, kita punya alat-alat persatuan yang dahsyat. Kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar, kita punya nilai-nilai kebersamaan yang telah mengikat kita selama ini. Harusnya ini yang menjadi ide kenapa kita harus membangun persatuan. Sekali lagi, persatuan dalam pengertian yang sebenarnya, dalam pengertian yang dewasa, yaitu persatuan yang membuat kita itu bisa melihat persoalan kita bersama, keluar dari like and dislike, keluar dari kebencian, apalagi mengembangkan metode komunikasi hari ini yang sangat dipenuhi oleh kebohongan, ya, berita bohong, ya, Fitnah. dan sebagainya Ya. lah, kebencian dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengevaluasi sistem kita yang cenderung memecah belah. Kita jangan lupa bahwa pasangan atau kemenangan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah
kemenangan dari satu pasangan yang mengusung tema rekonsiliasi dan keberlanjutan. Dan keberlanjutan itu dinisbatkan kepada bahwa di antara kebijakan pemerintahan ini akan mengambil sukses dan sumber baik dari sukses pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf sebelumnya. Dan oleh sebab itu kami sangat mendukung seluruh inisiatif yang ingin memperkuat tema rekonsiliasi dan keberlanjutan itu. Ini kita jangan lupa, sebab kita tidak mungkin lari dari topik ini, mengingat topik ini adalah topik yang kita janjikan kepada rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia memberikan approval kepada janji itu dan berharap bahwa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti adalah pemerintahan yang akan menjunjung tinggi nilai-nilai rekonsiliasi dan keberlanjutan. Nah, dalam rangka itulah kita memandang pertemuan tokoh-tokoh bangsa itu memang harus sangat digalang dan diseriusi. Bahkan Pak Prabowo dalam hal ini sangat menginginkan agar semua mantan pemimpin bangsa di masa yang akan datang itu ada tempat untuk bersama-sama. Bahkan pernah beliau mengatakan akan berdirinya Presidential Club, sehingga nanti Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan semua mantan kita yang masih hidup itu bisa bertemu dalam rangka menciptakan iklim baik di tengah masyarakat kita, bahwa sesungguhnya pemimpin kita masih bertemu dan berbicara satu sama lainnya. Karena itu sangat penting sekali pada penciptaan iklim rekonsiliasi secara nasional. Saya kira ini hal yang menurut saya perlu disyukuri. Jadi apabila semua tokoh memang niat mau bergabung, itu memang menjadi bagian dari rencana di dalam tema rekonsiliasi dan keberlanjutan yang telah dimenangkan oleh rakyat melalui pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang didukung oleh Pak Jokowi ini. Saya kira itu. Waduh teman-teman, itulah tadi ya penjelasan yang sangat konkret, yang sangat detail dari Bung Fahri Hamzah, yang mungkin ini menjadi sebuah warning atau apa namanya teman-teman ya, dimana ada yang ingin masuk koalisi tapi hanya ingin memecah hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ada yang ingin masuk koalisi tapi ingin memisahkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kan intrik-intrik yang harus dihindari, kata Bung Fahri Hamzah tadi. Dan bagaimana tadi Bung Fahri Hamzah testimoni langsung beliau ketika ikut meresmikan smelter-smelter yang sudah selesai dibangun, dan ternyata ya bisa membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian kita teman-teman, utamanya untuk meningkatkan pendapatan negara kita di dalam bidang raw material. Kalau dulu Barat ini sudah keasikan, sudah keenakan, sudah kecanduan dengan raw material kita. Nah sekarang ketika kita hilirisasi, mereka tidak senang teman-teman. Mereka tidak suka. Mereka bahkan menentang apa yang diputuskan oleh Indonesia untuk hilirisasi. Karena ya mereka hanya ingin mengeruk sumber daya alam kita gitu. Mungkin itu juga yang mereka lakukan di Timur Tengah dan segala macam. Ya mereka hanya ingin mengeruk sampai habis, kemudian dia pergi teman-teman. Dia tidak pernah menginginkan negara berkembang yang punya sumber daya alam yang melimpah itu untuk menjadi negara maju. Itu yang tidak mereka inginkan. Karena kalau sebuah negara menjadi negara maju, ya mereka ini bakal terancam juga teman-teman. Apalagi seperti Indonesia yang ingin mengolah raw materialnya sendiri, bahan mentahnya sendiri. Ini kan modal utama kita nih. Kita negara yang penuh dengan sumber daya alam teman-teman. Yang kaya akan sumber daya alam. Dan itulah yang membuat Barat dan Eropa itu ketar-ketir melihat kita gitu. Dia takut melihat Pak Jokowi dengan kebijakan-kebijakan hilirisasinya, melihat kebijakan Pak Prabowo dengan keberlanjutannya. Ya berarti ini kan kalau keberlanjutan sudah berjalan, artinya ya kita tidak mengekspor raw material lagi teman-teman. Semua diolah dari dalam negeri dan kita hanya mengekspor barang jadi kita. Dan kita tidak menjadi negara konsumtif terus-menerus. Semoga kita nanti bisa mengolah dan membuat barang jadi di Indonesia teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.